karena darah dan daging tidak layak untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Jadi sekalipun dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah karena kita memohon pengampunannya, tetapi manusia kita sangatlah lemah dan kuasa dosa itu seperti magnet bagi tubuh kita. Dan kalau kita masih mengenakan manusia kita yang lama, maka kita akan terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal dengan dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku ingin berbuat baik, tetapi justru yang jahat itu yang aku perbuat. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mematikan, menyalibkan keinginan daging kita, menyalibkan dosa kita? Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai, haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-15. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Anak manusia di sini adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, Allah menciptakan manusia. Tujuannya adalah agar Allah dapat bersekutu dengan manusia ciptaannya. Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Tetapi persekutuan antara Allah dan manusia telah dirusakkan oleh dosa, sehingga Allah dan manusia telah terpisah jarak yang sangat jauh. Ada jurang pemisah yang tidak terseberangi antara Allah dan manusia, sebab Allah terlalu suci untuk dapat bersekutu dengan kita, manusia berdosa. Tetapi walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, walaupun manusia sudah menjadi tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetaplah setia kepada kita manusia. Bahkan kasih setia Allah kekal kepada kita. Karena Allah sendiri tahu apa kita. Allah ingat bahwa kita ini debu. Dan dengan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita, maka Allah telah mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah Allah korbankan untuk kita, yaitu untuk menghapus dosa seisi dunia ini.
Dan Yesus Kristus telah menggenapi rencana Allah dengan cara mati di atas kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena tidak mungkin dia tetap tinggal dalam kematian. Karena dia adalah Allah. Sedangkan yang dapat mati adalah manusia Yesus Kristus. Yaitu untuk menunjukkan bahwa melalui kebangkitannya dari antara orang mati, maka Yesus Kristus telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Rencana Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya untuk pengampunan dosa kita saja, tapi rencana Allah juga untuk memberikan kepada kita kuasa, kepada kita manusia, supaya kita terlepas dari kuasa iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Tujuannya adalah supaya kita manusia dapat layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena darah dan daging tidak layak untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Jadi sekalipun dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah karena kita memohon pengampunannya, tetapi manusia kita sangatlah lemah dan kuasa dosa itu seperti magnet bagi tubuh kita. Dan kalau kita masih mengenakan manusia kita yang lama, maka kita akan terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal dengan dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku ingin berbuat baik, tetapi justru yang jahat itu yang aku perbuat. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mematikan, menyalibkan keinginan daging kita, menyalibkan dosa kita? Kita harus belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka salib itu akan terasa ringan bagi kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Raja Salomo yang telah terpilih untuk menggantikan Raja Daud ayahnya. Dan Allah telah mengaruniakan hikmat, kebesaran, kekuasaan, dan Allah telah mengokohkan kerajaannya. Tetapi Raja Salomo telah jatuh ke dalam penyembahan berhala, sehingga Allah telah mengoyakkan kerajaannya. Raja Asa yang awalnya taat dengar-dengaran pada Allah, tetapi pada akhir hidupnya telah berubah setia kepada Allah. Berbeda dengan Paulus dan Silas, sekalipun mereka dibelenggu di dalam penjara, tetapi tetap ada sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Sehingga mereka dapat memuji, menyembah Tuhan, dan kuasa Allah dinyatakan dalam pujian dan penyembahannya. Sehingga tiba-tiba seperti ada gempa yang sangat hebat mengguncang penjara, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sehingga kepala penjara itu terbangun dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dan ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena menyangka bahwa orang-orang di dalam penjara itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru, katanya, "Jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini." Lalu kepala penjara itu pun bertobat. Ia dan keluarganya percaya kepada Tuhan dan memberi diri dibaptis. Jadi setelah kita menerima pengampunan dosa, kelepasan yang daripada Allah, kemerdekaan yang daripada Allah, tapi kita harus mengisinya dengan perkara-perkara yang rohani. Karena damai sejahtera atau kesenangan dari salib itu bukanlah perkara-perkara duniawi yang dapat menyenangkan hawa nafsu daging kita. Bukan dari uang, bukan dari makanan atau minuman, melainkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus menyalibkan dosa kita, karena daging dan darah tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Dan semua orang yang layak masuk di dalam kerajaan Allah, mereka haruslah mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, yaitu memiliki perbuatan-perbuatan yang benar
dari orang-orang kudus. Saudaraku, Yesus Kristus bukanlah berasal dari dunia ini. Yesus Kristus adalah perkataan Allah sendiri. Inilah pengakuan Yesus Kristus tentang dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sampai saat ini, saudara, tidak ada satupun manusia yang boleh tinggal di dalam kerajaan sorga selain daripada Allah saja. Baik orang-orang yang mati sejak zaman Adam sampai saat sekarang ini, kita yang hidup di tahun 2022 ini, orang-orang yang mati di dalam Tuhan masih berada di Taman Firdaus sampai Tuhan Yesus datang nanti pada kali yang kedua. Barulah kita akan tinggal di dalam kerajaan sorga, kerajaan yang dibangun oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi hingga saat ini hanya Allah saja yang ada di dalam kerajaan sorga. Yesus Kristus adalah firman Allah, yaitu perkataan Allah sendiri. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Secara logika kita manusia, dapatkah kita dapat dipisahkan dengan ucapan mulut kita? Tentu tidak bisa. Kalau seseorang dipisahkan dari ucapannya, maka kita tidak akan bisa mengatakan apa-apa atau kita dapat berbicara. Firman Allah jelas mengatakan bahwa sejak semula Allah Bapa itu bersama-sama dengan firman-Nya sebelum dunia ini dibentuk. Dan Allah membentuk dunia dan seisinya dengan firman-Nya. Allah berfirman, maka jadilah. Nama Yesus Kristus adalah nama pemberian Allah ketika firman Allah itu menjelma menjadi manusia di dunia ini. Jadi Yesus Kristus adalah manusia yang berasal dari sorga. Tujuannya adalah untuk membawa kita kembali ke sorga. Karena kita itu asalnya dari sorga. Kita ditempatkan di dunia ini adalah untuk Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang baru, supaya dengan manusia yang baru kita menjadi layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan yang kekal. Kalau kita masih mengenakan manusia kita yang lama, maka kita tidak akan layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sesuai dengan bunyi firman Tuhan, bahwa di tempat di mana Yesus Kristus berada, di situ pun kita berada. Sebagai manusia yang berasal dari sorga, Yesus Kristus memberitahukan segala sesuatu kepada kita tentang sorga dengan bahasa yang kita mengerti sebagai manusia. Dan Yesus Kristus juga memberitahukan kepada kita tentang siapakah Allah itu dengan bahasa manusia. Inilah tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, karena Allah terlalu suci untuk datang kepada kita manusia, sehingga Ia mengutus firman-Nya yang telah merelakan dirinya menjelma menjadi manusia. Dan karena kerelaan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, maka Allah telah mengaruniakan kepada Yesus Kristus nama di atas segala nama, supaya setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi hanya Yesus Kristus saja yang dapat mengajak kita, membawa kita, dan menempatkan kita manusia yang sudah ditebus oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena sorga itu adalah rumah Allah yang kekal, rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi dibangun oleh Yesus Kristus melalui korbannya di atas kayu salib. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan Yesus Kristuslah Raja di dalam
kerajaan sorga yang dibangunnya. Sampai Yesus Kristus menaklukkan musuh-musuhnya di bawah telapak kakinya. Dan musuh yang terakhir yang ditaklukkannya itu ialah maut. Barulah Yesus Kristus mengembalikan segala kuasa dan kekuasaan itu kepada Allah Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Demikianlah kita akan selama-lamanya berada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Jadi bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang sudah Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa. Supaya kita tidak jatuh bangun di dalam keinginan dosa kita. Yaitu dengan cara kita harus mematikan dosa dan keinginan dosa kita. Kita harus memiliki hati yang rela dan taat untuk memikul salib Tuhan setiap hari. Dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Dan bukan menuruti keinginan dosa dan keinginan daging itu. Dan itu harus kita kerjakan segera dan bukan nanti. Karena kalau kita berjalan di dalam roh, maka Roh Kudus yang akan menuntun kita, menolong kita, menguasai kita. Sehingga kuasa, kekuatan, kemampuan yang daripada Allah sendiri yang akan menaungi hidup kita. Sehingga kita dapat berkemenangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Jadi percayalah kepada janji-janji Allah bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin. Allah berkuasa untuk menepati janji-janjinya. Karena janji Allah tidak berubah, kuasanya tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita berjalan di dalam roh, ini adalah kunci kemenangan kita sampai pada akhirnya. Sampai kita mencapai garis finish. Karena janji Tuhan bahwa Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan itu akan tergenapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan bagi kita, orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupannya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan
apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.